Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Pina Sriani dengan NPM akhir 006. Perkenalkan, aku Julia Jamar Salena, NPM akhir 052. Halo, perkenalkan nama saya Dian Nurmawati, NPM akhir 010. Di sini kami akan menjelaskan mengenai etika profesi pegawai di Puskesmas. Pegawai Puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Etika profesi menjadi landasan fundamental dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikut beberapa poin penting terkait etika profesi pegawai Puskesmas. Yang pertama itu ada integritas atau tanggung jawab. Nah, pegawai Puskesmas itu harus menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diwujudkan dengan sikap jujur, adil, dan transparan dalam setiap tindakannya. Nah, pegawai Puskesmas bertanggung jawab atas kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu ada profesionalisme. Pegawai Puskesmas harus menunjukkan sikap profesional dalam bekerja. Hal ini diwujudkan dengan kompetensi yang memadai, dedikasi yang tinggi, dan selalu mengikuti pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Pegawai Puskesmas itu juga harus mampu bekerja secara mandiri dalam tim dengan baik. Yang ketiga itu ada ketelitian dan ketepatan waktu. Nah, pegawai Puskesmas ini harus bekerja dengan teliti dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini penting untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, keterlambatan dalam menyelesaikan tugas dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan pasiennya. Nah, keempat itu kerahasiaan atau privasi pasien. Nah, pegawai Puskesmas wajib menjaga kerahasiaan atau privasi pasien. Hal ini termasuk informasi kesehatan pasien, rekam medis, dan data pribadi lainnya. Pegawai Puskesmas tidak boleh membocorkan informasi pasien kepada pihak lain tanpa persetujuan pasien. Baik, selanjutnya terhadap sikap ramah dan sopan. Jadi di sini pegawai Puskesmas harus menunjukkan sikap ramah dan sopan kepada semua orang, baik kepada pasien, keluarga pasien, maupun sesama rekan kerja. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang nyaman serta kondusif di lingkungan Puskesmas. Serta sikap yang ramah itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas. Yang berikutnya, peduli dan berkomunikasi dengan baik. Pegawai Puskesmas harus menunjukkan sikap peduli dan berkomunikasi dengan baik kepada pasien, keluarga pasien, maupun rekan kerja. Hal ini penting untuk memahami kebutuhan pasien dan memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. Serta pegawai Puskesmas harus mampu menjelaskan informasi kesehatan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Berikutnya, terdapat ketaatan pada aturan dan regulasi. Pegawai Puskesmas harus mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku di Puskesmas. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas. Pegawai Puskesmas yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, yang berikutnya terdapat beberapa contoh penerapan etika profesi pegawai di Puskesmas. Salah satunya adalah ketika seorang bidan Puskesmas sedang memberikan pelayanan kepada ibu hamil yang sedang komplikasi, pegawai tersebut memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran dan juga penuh ketelitian. Selain itu, terdapat mungkin contoh lain, seseorang petugas administrasi di Puskesmas melayani pasien dengan ramah dan membantu mereka dengan sepenuh hati. Lalu kesimpulan dari video ini, etika profesi merupakan landasan fundamental bagi pegawai Puskesmas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Dengan menjunjung tinggi etika profesi, pegawai Puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat dan mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini menjadi perwakilan kelompok kami. Saya Dian Nurmawati sebagai mahasiswi UPN Veteran Jawa Timur, program studi Administrasi Publik. Saya di sini akan bertanya kepada Ibu mengenai etika profesi seorang pegawai Puskesmas. Bagaimana sih kewajiban seorang pegawai Puskesmas dalam menjalankan profesinya? Baik, saya jawab ya Mbak. Kewajiban yang bisa dilakukan sebagai kita pegawai Puskesmas ya, yang pastinya kita harus sopan terhadap pasien, kita harus care terhadap pasien juga, kita harus mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien, juga bukan hanya pasien, tapi yang ada di lingkungan sekitar, terutama di dalam bidang kesehatan, gitu.
Saya ingin bertanya lagi kepada Ibu terkait apakah ada kode etik atau kewajiban yang mengatur perilaku pegawai terkait hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam lingkup kerja, misalnya etika terhadap atasan atau sebagainya. Saya jawab ya Mbak. Jadi ada. Kita harus melaksanakan tugas itu sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku atau sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Kita harus membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi beserta menjaga informasi bersifat rahasia dan juga memberikan informasi yang akurat. Saya ingin bertanya lagi kepada Ibu, apakah ada larangan dalam melayani masyarakat seperti bersikap acuh ataupun ketus terhadap pelayan masyarakat? Itu jelas bukan larangan lagi ya Mbak. Kita tidak boleh melakukannya karena memang sudah menjadi tugas kita. Kita harus sabar, kita harus ikhlas, kita harus bersepenuh hati untuk melayani masyarakat dan juga tidak boleh mendiskriminasi, apalagi merasa malas untuk melakukan pelayanan. Saya akan memberikan pertanyaan yang terakhir kepada Ibu. Di dalam lingkungan kerja sendiri, apakah ada kode etik atau terkait dengan larangan yang tidak boleh dilakukan dalam lingkungan kerja di Puskesmas? Kode etik kita sebagai pegawai tidak boleh berperilaku yang tidak sesuai dengan kode etik, seperti memberi informasi yang tidak akurat atau salah, apalagi melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang semena-mena. Kita juga tidak boleh terlibat dalam hal politik dan paling tidak boleh dilakukan yaitu kita terlibat tentang korupsi. Itu tidak boleh dilakukan dalam dunia kerja kita. Oh, baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya kepada kami. Iya Mbak, sama-sama. Dari kelompok kami, semoga video yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi semua orang. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.